Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Suhudi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar, dan tidak lupa juga kepada teman-teman semester 4 yang saya banggakan. Di sini saya Maya Febrianti dari program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4. Adapun maksud dan tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap, yaitu berupa membuat video presentasi dari makalah yang telah kelompok kami buat, yang berjudul Prinsip-prinsip Pengembangan Media dan Sumber Belajar. Di sini kami membuat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian media dan sumber belajar, dan yang kedua, apa saja prinsip-prinsip pengembangan media dan sumber belajar, dan yang ketiga, bagaimana penerapan prinsip-prinsip pengembangan media dan sumber belajar dalam proses pembelajaran yang efektif. Baiklah, untuk yang akan saya jelaskan atau saya sampaikan adalah rumusan masalah tentang apa saja prinsip-prinsip pengembangan media dan sumber belajar. Untuk 2 rumusan masalah sisanya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya selanjutnya. Prinsip-prinsip pengembangan media dan sumber belajar adalah pedoman untuk membuat media pembelajaran yang efektif, mudah digunakan sesuai dengan materi, kebutuhan siswa, dan dapat dievaluasi serta perbaikan agar mendukung proses belajar secara optimal. Jadi prinsip-prinsip ini mencakup aspek seperti relevansi isi, kemudahan akses, fleksibilitas, penggunaan biaya yang efisien, serta adanya evaluasi dan perbaikan secara berkala. Yang pertama yaitu ada prinsip relevansi. Prinsip ini menekankan bahwa media dan sumber belajar harus berkaitan langsung dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan karakteristik peserta didik. Artinya, apa yang disajikan dalam media harus mendukung tercapainya kompetensi yang diharapkan. Jika tidak relevan, maka media tersebut bisa membingungkan siswa atau menyita waktu tanpa hasil yang berarti. Nah, yang kedua itu ada prinsip interaktivitas. Jadi, media yang baik adalah media yang mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses belajar, bukan hanya sekedar menerima informasi secara pasif. Interaksi bisa terjadi antara siswa dengan media, siswa dengan guru, atau siswa dengan siswa lainnya. Semakin tinggi interaktivitas, maka proses belajar akan semakin bermakna. Ketiga yaitu prinsip individualisasi. Jadi setiap siswa memiliki kemampuan, gaya belajar, dan kecepatan belajar yang berbeda. Maka media yang dikembangkan perlu memberi ruang agar siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Media seperti modul atau video yang bisa diakses kapan saja itu sangat membantu proses belajar individual. Nah, yang keempat itu ada prinsip kemudahan. Jadi prinsip ini adalah media yang baik harus mudah diakses, digunakan, dan dipahami oleh siswa maupun guru. Ini mencakup kemudahan dalam penggunaan teknologi, bahasa yang sederhana, tampilan yang jelas, serta tidak membingungkan. Nah, yang kelima itu ada prinsip efektivitas biaya. Jadi dalam mengembangkan media dan sumber belajar, kita perlu memperhatikan biaya yang dikeluarkan agar tidak terlalu mahal, namun tetap memberikan hasil yang maksimal. Artinya media itu tidak harus mewah, tetapi bisa memberikan dampak positif dalam pembelajaran. Selanjutnya yang keenam yaitu prinsip ketersediaan. Nah, media yang dikembangkan sebaiknya mudah diperoleh atau dibuat sendiri, tidak harus tergantung pada alat canggih atau perangkat yang mahal. Nah, hal ini penting agar semua siswa bisa menggunakan media tersebut
tanpa terbatasnya oleh alat atau kondisi ekonomi. Yang ketujuh ada prinsip fleksibilitas. Jadi, media itu harus digunakan dalam berbagai situasi dan kondisi pembelajaran, baik dalam pembelajaran di kelas, di rumah, secara individu, kelompok, ataupun daring. Media yang fleksibel akan lebih bermanfaat dalam berbagai konteks. Nah, selanjutnya yang terakhir, prinsip evaluasi dan revisi. Jadi setelah media digunakan dalam pembelajaran, sangat penting untuk melakukan evaluasi apakah media itu efektif, menarik, mudah dipahami, dan mendukung tujuan belajar. Jika ditemukan kekurangan, maka perlu dilakukan perbaikan atau revisi. Ini menjamin media terus berkembang dan lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi kesimpulannya yaitu prinsip-prinsip pengembangan media dan sumber belajar membantu memastikan media yang dibuat efektif sesuai kebutuhan siswa, mudah digunakan, dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.